wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat calon CGP Angkatan 8 yang akan melaksanakan diseminasi bertema budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan dan menghadiri acara diseminasi hari ini. Ya, dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, ya, alhamdulillah ini saya secara pribadi merasa beruntung bisa ikut, ya, mengikuti diseminasi hari ini sebagai bentuk pengalaman, ya. Kita bisa melihat bagaimana prosesnya seorang calon guru penggerak, ya. Seperti itu, mudah-mudahan insya Allah ini jadi motivasi baik kepada Bapak Ibu untuk mau mendaftar menjadi calon guru penggerak. Baik, untuk hari ini bertema budaya positif, ya. Saya sangat mengapresiasi, ya, karena dimana kita tahu bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan. Kemudian ini sangat bagus kita terapkan di sekolah, ya. Bisa kita kaitkan untuk meningkatkan karakternya peserta didik. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa lebih fokus dan menyimak acara ini, ya, kegiatan ini. Mungkin sebentar ada tanya jawab, ya, sistem tanya jawabnya kita sharing, ya. Saya memberi masukan, saling apa yang kita informasi yang kita tahu, ya, kita bisa tuangkan pada kegiatan ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada Ibu Ernawati sebagai CGP Angkatan 8 untuk memulai kegiatan diseminasi hari ini. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu mempersilakan kepada saya untuk melanjutkan diseminasi yang saya bawakan ini tentang budaya positif. Sebentar saya dibawa untuk memaparkan beberapa item tentang bagaimana itu tentang budaya positif. Ya, oke. Terima kasih untuk kedua kalinya dipersilakan kepada saya untuk membawakan materi tentang diseminasi budaya positif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini saya ada kegiatan untuk melakukan diseminasi tentang program guru penggerak. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu lebih lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang mengatakan bahwa kalau kita tidak memperkenalkan diri kita, maka tidak mengenal satu sama lain. Oke, baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya
Ernawati, SPD, MPD, calon guru penggerak angkatan 8, asal sekolah saya SMP Negeri 9 Liukan Tupabiring, yang mana di atas saya berada di daerah kepulauan, tepatnya berada di Kecamatan Liukan Tupabiring, yang ada di kepulauan mengarungi lautan. Itu tempat pengabdian saya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf dulu terlebih dahulu karena menyita waktu bapak-bapak ibu untuk melakukan diseminasi. Tujuan saya di sini untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Kita lupa kira-kira saudara kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju dari alam terang benderang. Oke. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini dengan judul adalah tentang budaya positif. Di mana teman-teman sekalian, budaya positif di sini kita bisa mengetahui bahwa budaya ini dibangun di mana keadaan lingkungan sekolah kita sering kita temui. Budaya ini di mana pembelajarannya mendorong untuk pengembangan keterampilan anak-anak didik kita, dan utamanya membentuk suatu pemikiran kepada bapak ibu guru untuk lebih kedepannya memiliki suatu pembelajaran yang mengajarkan untuk pengetahuan tentang keterampilan untuk mengajarkan anak-anak kita ke depannya. Ya, oke. Sedikit di sini di atas tentang budaya positif, yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat di mana benih kebudayaan dalam masyarakat. Itu yang dikemukakan dalam Hajar Dewantara tentang mengibaratkan perannya sebagai pendidik seperti layaknya seorang petani. Gimana kita layaknya seorang petani? Di sini kita sebagai orang berkebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani untuk kebunnya, di mana lahan itu telah disediakan. Ibaratnya kita ini adalah semacam kertas yang kosong, dan nantinya itu kita mengisi adalah pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik kita. Oke. Di mana tujuan pendidikan di sini adalah menuntun. Segala kodratnya di sini menuntun adalah pada anak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya, yaitu dengan keadaan yang kita hadapi sekarang.
Seperti itu. Di sini ada beberapa bagian budaya positif di atas, yaitu yang pertama di sini sebentar kita jabarkan, yaitu tentang disiplin positif yang pertama. Yang kedua adalah teori motivasi. Yang ketiga ada hukuman atau konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia, yaitu posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itulah ada bagian dari budaya positif. Oke, di sini ada beberapa kata pemantik tentang kata disiplin. Di sini ada kata pemantik dan kata disiplin. Kata disiplin. Di sini kita lihat bahwa di sini kita bisa lihat kata pemantik, kata disiplin di sini dalam bentuk budaya. Kita disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk kepatuhan kita, yang mana itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jika saja salah satu contoh kita ambil adalah anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kalau kita mengatakan disiplin itu otomatis disiplin itu cenderung aktif di dalamnya untuk belajar. Di sini. Di mana di sini ada tadi kita paparkan adalah bagian yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini memberikan gambaran tentang bagaimana penemuan di sini Hajar menyatakan bahwa pencapaian kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, di mana surat di sini adalah harus ada disiplin yang kuat. Suaranya itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di atas adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, maksudnya itu dari dalam dulu kita lakukan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk yang mendisiplinkan kita. Tidak baik kalau ada seperti itu. Kalau kita mau disiplin, bukan berarti orang lain pun mendisiplinkan. Jadi harus dari diri kita sendiri dulu menyadari bahwa saya harus berbuat disiplin sebagaimana saya nanti akan menerapkan kepada orang lain itu. Di mana disiplin sebagai bentuk kodrat diri kita dulu. Karena biasa ada yang mengatakan bahwa si A itu orangnya tidak disiplin, tapi menegur yang satu lagi mengatakan bahwa kamu juga tidak disiplin. Jadi utamanya di sini yang diterapkan dulu adalah tentang diri kita, atau di dalam hati kita dulu diterapkan untuk menyadarkan orang lain. Tujuannya ini mulia. Kalau semata-mata ini adalah tujuannya mulia, untuk dimana mengacu di sini pada nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya, bahwa seseorang kita namanya nilai-nilai itu sebagai nilai kebajikan. Ada namanya nilai kebajikan yang universal. Di sini digambarkan di atas adalah nilai kebajikan itu ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Pelajar Pancasila ini di mana diterapkan adalah ada pertama itu beriman, bertakwa, dan bernalar kritis dan berbinekaan dan global, gotong royong dan kreatif itu. Itu salah satu yang dilakukan dalam budaya positif. Yang kedua adalah teori motivasi. Di mana teori motivasi di sini biasa di sekolah kita harus juga ada namanya motivasi dalam diri kita. Kalau tidak ada kata motivasi dalam diri kita, itu susah ditumbuhkan dalam namanya kedisiplinan nantinya. Oke, di sini di penemuannya di atas mengatakan Dian Gosen dalam bukunya tentang disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku dalam diri kita, dalam setiap manusia yang mesti kita lakukan. Yang pertama di atas yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana itu biasa kita ada namanya hukuman itu selalu kita hindari karena tidak mau dibilang jelek. Seperti itu. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga itu semacam mau dipuji. Dipuji karena nantinya itu ujung-ujungnya mau mendapatkan suatu imbalan, karena mau dihargai, karena dianggap bahwa saya yang bisa, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasa juga orang mengatakan biasa percaya diri. Oke. Next. Di sini yang ketiga di situ adalah hukuman. Hukuman ada konsekuensi, ada penghargaan dan restitusi. Di mana hukuman di sini bersifat terencana. Di sini bersifat terencana atau tiba-tiba anak itu muridnya tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah. Bahkan di situ para guru yang memberikan dan murid dan harus menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, biasa langsung kontak fisik, ya, maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di sini sedikit saya jelaskan bahwa menurut saya lebih membekas itu anak-anak jika kita memberikan suatu dalam hatinya membekas, yaitu kayak apa lagi namanya itu bentuknya. Saya bisa memberikan contoh kira-kira. Salah satunya memberikan contoh kalau anak-anak itu disakiti, paling membekas daripada psikisnya tergantung dia membawa dirinya lama membekas di hatinya daripada kita memberikan suatu contoh, misalnya saya mencubit. Itu kalau saya cubit cuma itu saja yang dia katakan bahwa dia menyakiti saya. Tapi kalau kita dicaci maki di depan umum, dibentak-bentak itu anak, pasti suatu saat nanti kalau kita bertemu anak itu bahkan pasti mengatakan guru itu dulu pernah mencaci maki saya. Daripada memberikan hukuman secara fisik, kontak fisik, ya, itu yang dimaksud. Di sini konsekuensi. Di sini konsekuensi yaitu suatu rencana atau suatu yang sudah disepakati sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru sekolah atau murid sudah mengetahui sebelumnya.
Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, ya, misalnya pelanggaran. Itu tentang konsekuensi. Tentang restitusi, hukuman tentang restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi, bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kodrat yang telah dia lakukan. Ya, menurut di situ Gosen di situ. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dalam membantu murid itu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, oke. Itu yang tentang restitusi. Di sini ada beberapa bagian tentang membedakan tentang identitas kegagalan, gagal, dan identitas kesuksesan. Di mana di sini kita lihat bahwa bagaimana itu anak-anak gagal, bagaimana itu tentang kesuksesan. Di sini kita dapat lihat bahwa di sini identitas gagal di sini sedikit diterapkan bahwa next, penghargaan. Di sini ada kata penghargaan. Penghargaan adalah semacam itu ada hukuman. Di sini ada dikatakan penghargaan menurut di atas. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di mana ada 3 bagian di situ pengaruh jangka pendek saya dapatkan dan jangka panjang, yaitu yang pertama adalah penghargaan efektif. Penghargaan yang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dan yang kedua adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan, di sini melakukan sesuatu yang baik. Di sini harus kita melakukan sesuatu yang baik. Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu tentang penghargaan dan hukuman. Yang kedua di sini adalah penghargaan tidak efektif. Ada namanya juga penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan yang tidak efektif di sini adalah suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu yang pertama, penghargaan yang tidak efektif. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati, serta kemungkinan lain kali suatu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga adalah jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang terakhir di sini adalah orang yang berusaha berhenti merokok. Ini salah satu contoh, yaitu orang yang berusaha berhenti merokok, orang yang berusaha diet. Di
sini. Menguruskan badannya bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, untuk menguruskan badannya itu pasti tidak berhasil. Oke, next. Di sini yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan di sini itu tentang ada empat hal, yaitu yang pertama adalah ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu yang merusak biasa hubungan. Tidak mestinya dia dapat penghargaan tapi dikasih. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, di sini besar kemungkinan murid-muridnya yaitu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan. Masih next Bu, masih di bawah ya. Oke. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Di dalam kelas biasa kita bersaing dalam menciptakan kecemasan. Di sini adalah yang terakhir adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Dia itu merasa sudah putus asa. Itu. Yang keempat di sini adalah penghargaan mengurangi tentang ketepatan. Di sini ada 2 riset. Di sini yang pertama adalah dalam sebuah percobaan sekelompok anak-anak. Di sini ada sekelompok cerita di sini anak-anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, di mana untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, maka mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda dengan gambar-gambar tersebut. Hampir sama, beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu riset yang pertama. Riset yang kedua adalah anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Diberikan permen itu semacam motivasi juga ya. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawab mereka benar. Hasil anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat. Banyak jawabannya yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Oke, next. Yang kelima adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga biasa kita temui juga, ini penghargaan menurunkan kualitas. Di mana pengamatan kita dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Ada semacam sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik. Biasa pergi kayak PPL di sebuah surat kabar di universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel. Di sini mahasiswa itu dia sedang melakukan penulisan artikel yang mana judulnya dan berita utama, seiring waktu mahasiswa dan mahasiswi tersebut
semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judulnya. Di sini judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang karena yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi yang lebih baik. Itu penghargaan menurunkan kualitas pada seseorang yang biasa kita temukan. Keenam adalah penghargaan mematikan. Ada namanya penghargaan mematikan. Saya kira di sini penghargaan mematikan yaitu ke kreativitas kita. Di sini ada 3 contoh hal di sini, yaitu murid-murid diminta untuk berpikir. Di mana hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang kedua adalah penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga adalah dalam tugas-tugas memecahkan masalah pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang ketujuh adalah penghargaan menghukum. Jadi ada juga namanya penghargaan menghukum. Di mana di sini salah satu contoh di sini penghargaan adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, misalnya anak kita itu dalam sistem ranking, di mana mendapatkan ranking kedua akan merasa paling terhukum. Di sini masih terhukum bukan berarti dihukum. Di sini bukan berarti dihukum, tapi itu semacam motivasi juga itu kepada anak-anak. Itu karena dia juga suatu saat nanti dia itu ingin mendapatkan barangkali ranking 1. Itu. Karena di sini kan dia ranking 2. Oke, next di situ masih memberikan penghargaan, masih di situ tadi itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir di sini, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa hukuman. Oke, next. Yang kedua sini adalah motivasi dari dalam diri, dalam kondisi intrinsik. Dalam diri kita itu ada motivasi intrinsik, di mana yang pertama di sini adalah saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata, biasa itu anak-anak menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu motivasi dalam diri. Yang kedua dari sini adalah jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil
kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oke, next. Oke. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas. Di sini teman-teman sekalian, kita lihat suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang dimana bentuknya adalah universal, dimana di sini kebajikan dalam bentuknya universal disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang di sini adalah ada suku negara yang bahasa maupun agama. Di sini kelihatan bahwa nilai-nilai kebajikannya menjadi landasan kita untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah sekolah. Di sini kita lihat bahwa membentukkan keyakinan kelas, di mana ada beberapa tahapan-tahapan. Jadi nantinya Bapak Ibu di sekolahnya bisa membuat suatu keyakinan kelas nanti kalau pulang. Bisa menerapkan seperti contoh-contoh yang kita terapkan di seminasi ini untuk lebih bagaimana caranya menggunakan efektif di dalam kelas dengan secara kondusif dalam belajar anak-anak. Di mana di sini kita membentuk keyakinan kelas, yaitu yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu, ya, meninjau keadaan di situ dalam waktu ke waktu. Yang kedua adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas di sini adalah senantiasa bersifat abstrak, di mana daripada peraturan yang lebih rinci yang konkret. Yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana di sini pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kita harus terapkan dalam keyakinan kelas itu berbentuk positif. Keyakinan yang kedua, yang kelima di sini adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak kita terapkan sehingga mudah diingat, karena kalau kapan kita membuat suatu keyakinan dalam satu kelas terlalu banyak, anak-anak juga pusing, yang mana ini, yang mana ini, yang mana itu. Jadi tidak terlalu banyak kita bikin suatu keyakinan sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas khususnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan yang bisa diterima dalam lingkungannya, sampai kita membuat kesepakatan dan suatu lingkungan di situ tidak cocok. Contohnya, jadi saya kan berada di kepulauan, jadi harus saya sesuaikan keadaan yang ada di kepulauan juga itu. Sama juga di daerah darat, dia harus menyamakan dirinya seperti yang ada di daratan, seperti itu. Yang terakhir, jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Di sini dalamnya harus aktif di dalamnya, dalam satu kelas itu harus tahu bahwa ikut dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, di mana di situ kita dapat saling membagi pendapat kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi di dalam kelasnya nanti sepakat semua. Kalau sudah disepakati, maka bisa kita sudah ketuk palu bahwa mengiyakan bahwa itu sudah bisa diterapkan dalam kelas kita di sini. Oke, next. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada di sini kebutuhan dasar manusia, di mana ada
lima ya. Berapa sebetulnya? Ada lima. Nah, ada lima. Coba yang pertama tadi itu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada lima. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup artinya itu dalam lingkaran itu ada lima kebutuhan yang mesti kita jalani sebagai manusia. Dalam kebutuhan yang bertahan hidup yaitu survival, yang mana kebutuhan yang bersifat psikologi, ya, psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan, kebutuhan biologis, bagian-bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan yang bisa diterima. Kebutuhan yang bisa diterima di sini adalah kebutuhan di mana psikologis atau kebutuhan untuk disayang atau diterima meliputi kebutuhan hubungan atau koneksi sosial, di mana di atas menerka bahwa memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan sekelompok di mana kita bergabung di dalam suatu kasih sayang dan rasa yang bisa diterima. Oke, next. Oke. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini penguasaan yaitu kebutuhan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan, untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Salah satunya adalah diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat kepercayaan, dan kompeten diakui dan dihormati ini dibuat oleh esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasa itu kita juga ada namanya pengaruh-pengaruh yang didengar dari luar. Itulah yang bisa merusak juga hubungan itu. Yang keempat adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan di sini untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pihak dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak untuk mencoba tidak terlalu terpengaruh kepada orang lain dan sedang mencoba hal baru dan hal-hal yang menarik. Itu salah satunya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini merasa kesenang. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bersama, bermain, yaitu tertawa, yaitu bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan. Adapun betapa menghindarkan di sini adalah di sini melepaskan adalah tentang di mana tindak hidup itu yang penting yaitu kepada manusia. Oke, next. Di sini ada beberapa bagian posisi kontrol ya. Di sini ada posisi kontrol restitusi yang dikemukakan adalah gosen. Ada 5 posisi kontrol. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu kita lihat dulu sejenak. Ada contoh video
di mana ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing nantinya, dan bisa menonton video di atas dan bisa mengaplikasikannya nanti setelah kita sampai di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Oke, ini adalah posisi menghukum. Nah, coba kita lihat di sini di atas. Oke. Di sini ada salah satu contoh posisi menghukum, di mana kita ketahui bahwa ada itu yang namanya posisi menghukum dengan melihat, bukan berarti menggunakan tangan atau menggunakan fisik, tapi dengan menggunakan kata-kata. Nah, di mana salah satunya itu kita harus mempunyai nada suara tinggi. Nah, biasa kalau nada suara rendah menghukum itu tidak efektif kita lakukan, gitu. Nah, pasti orang dihukum itu merasa tidak takut atau tidak paham. Nah, di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Nah, biasa itu kalau kita di rumah, orang tua kita memberikan bahasa isyarat bahwa jangan lakukan itu, tapi dengan kata-kata matanya saja yang seperti itu. Tapi kita sudah paham bahwa orang tua saya itu sudah ada kata-kata jangan, yaitu itu sudah menghukum. Nah, metode ini saya menunjukkan dalam rujukan menghardik. Oke, ini di atas selalu ditemukan. Oke, next. Berikutnya salah satu contoh lagi adalah posisi membuat merasa bersalah. Nah, terkadang kita punya anak-anak siswa di kelas, posisi kita di dalam kelas yaitu di sini di atas, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Nah, di mana ada di sini ada suara memelas halus, sedih, sedih, yaitu merasa atau merapat pada anak yang lesu. Nah, hari itu kita bisa lihat di sini memperlihatkan bahwa hasil murid akan merasa bersalah jika merasa bersalah telah mengecewakan ibu. Salah satu contohnya, misalnya mengecewakan ibu. Nah, di sini bapak guru, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya. Biasa kita lihat bahwa sikap-sikap seperti ini di atas itu selalu membahayakan dari sikap penghukum. Di mana karena emosi akan tertahan. Biasa emosi kita ditahan daripada biasa itu orang kalau ada masalah dia mengeluarkan dengan suara, itu yang biasa dilakukan daripada dengan dipendam, gitu. Karena emosi tertahan terdapat dalam murid dan perasaan. Di mana murid di sini kita lihat di atas contohnya adalah menghukum, di mana masih di situ. Murid itu dengan cara amarahnya walaupun dengan cara negatif, murid tertekan. Murid itu biasa tertekan seperti tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau dengan orang lain. Seperti itu. Next, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Di sini adalah posisi teman. Di mana pembahasannya di sini dalam posisi teman harus juga menggunakan gaya bahasa dan gerak tubuh yang harus kita lakukan, yaitu nada suara ramah. Soalnya kalau kita itu akrab sama anak itu dan sering kita lakukan adalah bercanda, bahasa tubuh yang merapat, berarti kita kayak berteman anak-anak, merangkul, itu salah satu yang ditunjukkan dengan mata yang
enak pandang anak-anak dengan memberikan senyuman kepada anak-anak. Di mana hasilnya di sini murid akan merasa senang. Otomatis kan biasa itu anak-anak kalau ada gurunya yang kayak sangar-sangar dilihat, wajahnya sangar. Terkadang anak-anak itu takut mendekat, ya seperti itu. Jadi hal itu mari kita memberikan anak-anak itu dengan secara senyuman yang baik, memanggil dengan sapaan dengan baik, dengan intonasi yang lemah lembut, itu yang bisa kita berikan sebagai posisi teman. Di mana guru termasuk berdampak kepada kita dengan hal-hal yang positif. Di sini hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, itu tidak boleh juga kita terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anak. Ya, itu tidak boleh kita memberikan kebebasan terlalu banyak kepada anak. Dan setidaknya merangkullah sebagaimana kita berteman, menyapa dengan baik dengan hal-hal yang perlu. Yang terdepan adalah posisi pemantau. Di sini ada namanya posisi pemantau. Di sini nada suara datar. Ada beberapa di sini nada suaranya datar. Di situ bahasa tubuh yang formal. Bahasa tubuhnya yang seolah-olah formal. Di sini kita lihat gambar videonya di atas itu dengan caranya ibu guru dengan siswa. Gitu. Di sini dia membicarakan hasil murid memahami konsekuensi. Konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah yang ada di sekolahnya, namun guru tidak menunjukkan suatu emosi. Guru itu biasa tidak menunjukkan suatu emosi, di mana melebihi menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ya, terkadang kita guru melakukan istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Biasa kita anak-anak itu kalau berbuat onar di dalam kelas, mari kita berehat diri kita sendiri, menenangkan diri kita dulu, baru kita melanjutkan pembelajaran kita supaya kondusif dalam belajar anak-anak. Oke, next. Posisi kontrol yang terakhir di sini adalah manajer. Di mana manajer ini kita berada dalam posisi kita seorang guru. Di sini berada kita dalam posisi kita seorang guru. Manajer di sini otomatis kita harus menggunakan langkah-langkah dengan menggunakan posisi gestur tubuh dan nada-nada suara yang lemah lembut juga. Di mana nada suara yang kita harus lakukan adalah secara tulus, ya, merasa tubuh tidak kaku, mendekati murid juga tidak terlalu dijauhi. Ya, itu salah satu pendekatan yang manajer yang mesti kita lakukan sebagai guru. Nah, di mana di sini pada posisi manajer, maka suatu guru sebaiknya harus tulus, yang tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Itu salah satu yang kita mesti lakukan. Apalagi ada namanya guru itu biasa menunjuk begini, ini tidak boleh lagi dilakukan karena itu biasa mengganggu psikis anak-anak. Di sini bercakap riang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan membuatnya murid atau bersenda gurau mendapatkan diri sebagai teman murid. Di sini guru seolah-olah kita itu sebagai temannya anak-anak siswa yang kita ajar. Jangan kita menjauhi kayak seperti lawan, seperti musuh. Itu yang bersifat dalam posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang guru, itu sebagai manajer.
di dalam sekolah kita. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nanti bisa nanti kita pulang di rumah, pulang dari sekolah bisa membuka suatu posisi kontrol dengan bersifat sebagai manajer. Oke, next. Di mana di sini yang saya paparkan adalah ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana penanganan suatu kasus kepada anak-anak. Di mana kita bisa memecahkan nantinya di dalam suatu posisi kita sebagai manajer nantinya. Di sini ada sisi 1, sisi 2 dan ada sisi 3. Jadi disikan sisi 3 restitusi. Ya, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan sisi yang pertama itu menstabilkan. Itu menstabilizer the identity. Di sini bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Namun ada benturan. Di sini yang kedua adalah sisi yang kedua adalah validasi. Ada namanya validasi, di mana tindakan yang salah divalidate, the mistake. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Dilakukan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga itu menunjukkan keyakinan, see the belief. Itu teori ini dikemukakan untuk mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, di mana identitas sukses telah tercapai langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah itu divalidasi dengan langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dimurkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dari berpindah menjadi orang yang tersedia yang diinginkan. Itu tentang segitiga restitusi. Next. Berikutnya di atas lagi, ada di atas satu. Di sini yang dibahas mulai dari budaya positif sampai dengan budaya yang dibahas itu tentang fact atau peristiwa. Yang kedua adalah feeling, perasaan, finding, di sini pembelajaran, dan ketiga adalah penerapan ke depannya. Di sini tadi kita membahas tentang budaya positif. Tentunya bapak-bapak ibu sudah bisa memberikan fact-nya atau peristiwanya yang ibu tadi lihat dan saya paparkan tentang apa itu peristiwanya, bagaimana tentang dalam budaya positif, apa itu feelingnya, bagaimana itu perasaannya dalam bentuk-bentuk perasaan di situ dalam budaya positif. Findingnya, bagaimana itu cara pembelajarannya nantinya. Di sini adalah belajar. Jadi bagaimana untuk penerapannya yang ada di
nantinya di sekolah kita masing-masing. Oke, next. Di situ barangkali sudah berakhir. Di sini ucapan di sini adalah salam guru penggerak bergerak Indonesia Maju. Nah, itu salam bahagia, salam guru penggerak. Oke, teman-teman sekalian, karena di sini kita adakan sebentar sesi tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebentar ini kita kasih kesempatan pada bapak-bapak, ibu-ibu untuk laksanakan sesi tanya jawab. Sebaiknya saya duduk dulu karena saya sudah merasa dari tadi memaparkan, jadi saya izin Bapak Ibu duduk sejenak ya, sambil kita sharing-sharing. Dan Bapak Ibu jika punya pengalaman tentang materi diseminasi budaya positif ini, saya sangat terinspirasi dan saya berharap kepada Bapak Ibu memberikan masukan, memberikan masukan yang bersifatnya membangun. Saya unsur utamanya saya ini sebagai calon guru penggerak dan memberikan saya motivasi untuk lebih semangat lagi, karena terus terang teman-teman semua yang ada di sini, saya sudah menyita waktunya dan saya merasa sangat merasa gembira karena Bapak Ibu bisa memberikan saya waktu untuk duduk sejenak untuk sambil kita belajar bersama di sini. Oke, Bapak Ibu. Oke, silakan. Ibu, sebelumnya dulu Bu, saya mau berterima kasih kepada Ibu atas pemaparannya yang sangat begitu bermanfaat bagi saya. Ya. Dari beberapa pemaparan yang Ibu telah jelaskan ya tentang budaya positif, disitulah jadi saya banyak tahu Bu. Oh, ternyata ada beberapa budaya yang harus sejujurnya kita seorang pendidik harus menerapkan budaya tersebut. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa yang kita terapkan, tetapi kita tidak mengetahui apa namanya. Namun dalam penjelasan tersebut, kalau Ibu tidak keberatan, saya masih ingin penjelasan lebih lengkap lagi tentang penghargaan bagi siswa yang dimaksud jangka pendek dan jangka panjang. Saya kira itu Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan dulu aplaus kepada Ibu ya. Terima kasih Ibu. Luar biasa jawab pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Bagaimana itu? Baiklah, saya akan duduk ya Bu, menjawab dulu karena supaya kita relax sedikit waktunya. Karena di sini, oke, terima kasih Ibu pertanyaannya yang diberikan tentang tadi yang dipaparkan tentang budaya positif. Ibu belum mengetahui bahwa bagaimana itu dikatakan penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Baiklah Ibu, saya sedikit paparkan di sini bahwa di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita ketahui di sini adalah yang pertama yang mesti kita haruskan adalah penghargaan yang efektif, di mana jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah
jika kita menggunakan penghargaan, lagi-lagi maka orang tersebut akan apalagi namanya itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi diri motivasi dari dalam. Yang ketiga di sini adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan suatu yang baik, maka di sini selain kita senantiasa apalagi namanya itu senantiasa berharap untuk mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu yang dimaksudkan dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam pemaparan budaya positif yang saya definisikan hari ini. Barangkali Ibu ada masukan ataukah di belakang bisa memberikan satu saran atau masukan tentang hal-hal budaya positif yang saya definisikan hari ini. Saya masih menunggu masukan Bapak, Ibu semuanya yang hadir untuk memberikan saya sebagai calon CGP yang angkatan 8 ini bisa lebih semangat lagi. Saya menunggu juga masukan-masukan dari teman-teman semua bagaimana. Oke, saya kira di samping saya ada masukan, Ibu boleh memberikan bagaimana itu tentang budaya positif yang saya paparkan tadi di definisikan tadi. Oke, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Dari pemaparan yang Ibu paparkan, yang saya pahami itu bahwa budaya positif itu terdapat 5 kebutuhan yang dimiliki oleh siswa, di mana setiap siswa itu memiliki kebutuhan masing-masing, sehingga jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka terjadilah sebuah kesalahan yang berdampak pada penerapan segitiga restitusi. Kemudian untuk mendisiplinkan siswa, maka diperlukan guru sebagai manajer, di mana manajer di sini sangat penting. Guru lagi bukan bersikap lagi sebagai pemberi penghukum, kemudian memberi rasa bersalah kepada siswa, tetapi bagaimana kita meminta siswa mengingat keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati, lalu mencari solusi terhadap tindakan yang mereka perbuat. Itu yang saya pahami. Kemudian di dalam melakukan tindakan guru sebagai manajer perlu melakukan segitiga restitusi, di mana yang pertama itu validasi masalah, kemudian menstabilkan, kemudian terakhir adalah tindakannya bagaimana mencari solusi. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas masukannya yang diberikan oleh Ibu. Sangat mensupport saya sebagai calon CGP angkatan 8 ini. Itu sudah luar biasa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah. Itu sangat membantu saya dan sudah sangat menginspirasi saya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Utamanya
sebagai bapak-bapak ibu-ibu, saya juga di sini berdiri bukan berarti saya orang hebat, bukan. Kita di sini sama-sama share ilmu yang saya dapatkan dan begitu pula bisa kita terapkan di nantinya di sekolah kita masing-masing. Nah, itu saya kira bapak-bapak ibu masih ada pertanyaan atau bagaimana kita saling atau ibu masih ada masukannya Bu Dinatra Norma, ada masukan-masukannya, kita masih ada bicara. Oke. Sedikit lagi ya. Oke, sini harus oke. Ini tadi ini. Iya, bicara lagi Bu ya. Iya, supaya kita saling share di sini Bu, karena sebagaimana Ibu ini saya lihat Ibu ini adalah semangat sekali karena di sekolahnya Ibu sudah ada CGP-nya Bu. Sudah ada calon guru penggeraknya. Oh, baru mendaftar. Oke, tanggal 17 ini nanti Bu ya, silakan didaftar, mudah-mudahan lolos karena itu kan itu supaya bagaimana guru-guru bisa bergerak dan bergerakkan. Ya, jadi ibu ini saya lihat antusias sekali, utamanya semangat sekali. Saya lihat ini pemapar yang saya paparkan dan mudah-mudahan ibu ini bisa memberi juga saya semangat. Semangat ke depannya karena ibu di sini sebagai kepala sekolah ya Bu. Ya, diri sekolah mana Bu? Dari Kepulauan Bu. Oke, sama-sama kita dari Kepulauan. Tapi Ibu baru saya lihat wajah-wajahnya Ibu ini. Ya, karena saya kan belum tahu daerah Kepulauan lebih luas. Oke, Ibu untuk memperhatikan saya memberikan kepada Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk acara kalinya. Sebenarnya begini, ini kegiatan disiplinisasi ini adalah merupakan salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan oleh CGP. Tetapi menurut saya ini juga dampaknya sangat bagus bagi kami, karena dengan adanya pemaparan ini kami yang hadir ini bisa tahu ada yang namanya budaya positif. Yang sebenarnya yang saya lakukan selama ini salah. Contohnya saya mengatakan belum memang tumbuh kita kemarin begitu. Ternyata hal itu tidak boleh. Dengan adanya budaya positif yang saya simak dari tadi, ternyata hal-hal yang pernah yang sering saya lakukan yang menghukum itu salah. Ya, jadi dengan adanya ini saya sangat berterima kasih dan kemudian semoga juga ada guru di sekolah kami Bu mendaftar 2 orang. CGP angkatan 9 nanti ini semoga juga lulus dan bisa sehat dan lolos seperti Ibu, insyaallah, amin. Ya, saya kira itu saja dari saya, pemaparan dari saya Bu. Sehat selalu, jaga kesehatan. Lagi-lagi berterima kasih karena telah membanyak dampak positif bagi saya dan insyaallah saya akan realisasikan budaya-budaya positif yang Ibu tadi telah diseminasi. Saya kira itu dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali masukan-masukan Ibu. Oke, bagi teman-teman, apalagi ada lagi masukan? Ada tadi yang di belakang, teman-teman masih ada? Ya, ada. Saya menunggu di sini. Bagaimana? Oke, silakan. Tarik yang pakai baju jilbab hitam. Ya, boleh. Silakan. Ada masukannya atau masih ada tadi yang belum sempat saya paparkan? Ibu sudah mengetahui dan saya belum mengetahuinya. Oke, silakan Ibu. Ibu cantik sekali di sini ke depan. Oke, iya. Ini yang menginspirasi saya semua ini adalah semangatnya. Ibu-ibu tidak akan pernah kendor untuk menghadapi yang namanya program Profil Pelajar Pancasila. Oke.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kegiatan termasuk sangat menginspirasi buat kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan ini, terkhusus saya juga pribadi, terkait dengan materi yang Anda Ibu paparkan tadi luar biasa ini. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya, begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau dari saya Bu, mungkin sederhana saja ketika berbicara bagaimana mengembangkan budaya positif khususnya di sekolah kita masing-masing. Yang paling sederhana menurut saya ini saran, mungkin di awal itu harus ada kesepakatan di kelas kita masing-masing. Jadi kesepakatan itu harus kita komunikasikan dengan peserta didik kita, sehingga nantinya anak-anak sudah tahu lebih awal seperti apa kesepakatan yang kita terapkan di kelas masing-masing. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana mengembangkan budaya positif menurut saya. Banyak orang ini contoh, tapi menurut saya itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan beberapa kesepakatan itu bisa meningkatkan budaya positif yang lain di lingkungan sekolah kita masing-masing. Saya rasa cukup sekian, Ibu, saran saya. Mudah-mudahan Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 8 bisa memotivasi teman-teman yang lain yang ikut kegiatan CGP, termasuk di sekolah saya sudah ada guru yang seangkatan dengan Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran calon guru penggerak di sekolah kita masing-masing bisa membangkitkan hal-hal positif termasuk budaya positif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Ibu yang diberikan kepada saya masukan. Utamanya Ibu tadi sudah ada CGP-nya juga seangkatan saya. Oh iya, barangkali seperti itu. Masukannya luar biasa. Itu suatu motivasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya menurut saya pribadi hari ini yang diberikan oleh Bapak Ibu, karena di sini terus terang teman-teman sekalian, saya berdiri di sini lagi-lagi sudah saya katakan tadi, saya tidak pintar, saya bukan orang hebat, saya cuma orang biasa-biasa saja yang ingin sama-sama kita men-share ilmunya, sama-sama kita sharing apa yang saya dapatkan dari CGP bisa saya terapkan kepada teman-teman, dan tentunya nanti kita kembali ke sekolah kita masing-masing. Nantinya kita tidak heran lagi kalau sudah mendapatkan semacam seperti ini. Jangan lagi bilang, kenapa baru dapat begini, padahal kita kan sudah dapat. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya sudah meminta waktunya karena kita sudah mempersiapkan waktu sudah cukup 1 jam lebih, ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, saya memohon maaf atas segala hilaf perkataan yang saya sampaikan kepada teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Hari ini jika ada kata-kata yang saya terapkan dan saya ucapkan di atas tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, itu mohon dimaafkan. Oke, untuk bersikap itu hari ini kita berdiseminasi budaya positif, khususnya dari saya, dari Ibu Ernawati, SPD, MPD, calon CGP Angkatan 8. Saya mendesemasikan tentang budaya positif hari ini. Oke. Sekian pemaparan dari tadi teman-teman sudah kita lewati. Alhamdulillah hari ini diseminasi kita sudah selesaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.